Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di koran umum? Beritanya, karena di koran umum beritanya campur. Ada informasi, edukasi, kriminal, ada asusila, ada aib orang. Iklannya juga bercampur. Ada perdagangan, ada bank konven, ada jual beli kredit pakai bunga, ada ucapan selamat perayaan agama yang lain. Apakah berita kejelekan atau aib termasuk ghibah? Posisi saya di bagian koordinator penjualan koran. Apakah jika berita itu ghibah termasuk menyebarkan ghibah? Bagaimana dengan gaji yang saya terima bercampur antara iklan yang boleh dan iklan yang haram? Saat ini saya masih merintis usaha sendiri yang insya Allah cukup untuk biaya sekolah anak dan makan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini tantangan-tantangan yang berat. Dan memang kami memahami ya, bapak-bapak yang mengalami situasi seperti ini, termasuk ketika Anda di sebuah instansi yang Anda ketika jujur itu bisa beresiko. Anda yang harus meninggalkan pekerjaan itu juga nanti memikirkan harus nyari kerja apa dan seterusnya. Para asatidzah mendengarkan ini dari jamaah. Karena kan kajian muamalah ini datang belakangan ya. Dulu jarang orang menyinggung seperti ini. Lalu belakangan muncul penjelasan seperti ini, pembahasan masalah riba, pembahasan tentang masalah hal-hal yang haram, fikih ASN juga dibahas belakangan, dulu ndak ada. Akhirnya mereka seperti eksodus, berpindah dari tradisi yang penuh dengan hal yang haram kepada tradisi yang lebih bersih dan resikonya berat-berat. Ustadz membaca satu demi satu curhat yang mereka sampaikan. Sebenarnya kalau kita mau dengan jawaban yang sangat saklek, halal, haram, resign, bisa Pak. Ini tidak boleh, kamu harus resign sekarang. Ini haram, kamu harus tinggalkan sekarang. Itu kalau jawabannya saklek. Cuman kan kadang perhatian perasaan. Yang mendengarkan ini enggak satu orang. Ada banyak orang yang mendengarkan. Dan bisa jadi kasus itu juga dialami oleh banyak orang. Cuman tanggung jawab bagi mereka yang paham aturan harus menjelaskan. Karena itulah dalam Al-Quran ada ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling menakutkan bagi para ulama. Karena ayat itu nyindir ulama. Kenapa ayat itu disebut ayat yang nyindir ulama? Karena ayat itu mengingatkan kepada mereka, kalau kamu enggak ingatkan pelanggaran yang terjadi di masyarakatmu, kamu nanti akan dimintai pertanggungjawabkan di akhirat. Kenapa kau diam saja? Sebenarnya sasaran ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Karena Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang Yahudi, di mana mereka tidak mau mengingatkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul itsma wa aqlihimus sught labi sama kanu ya'malun. Kalau ar-rabbaniyun, para ulama, al-ahbar, dan para pendeta yang paham isi Taurat, tidak mencegah mereka dalam berkata yang dusta dan makan harta haram, labi sama kanu ya'malun, sungguh celaka, sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Kata Ad-Dhahhak, laisa fil Qur'ani taubihun lil ulama asyaddu min hadhil ayat. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan celaan yang paling menakutkan bagi para ulama melebihi ayat ini. Artinya begini, kamu kan tokoh agama, kamu tahu kan pelanggaran masyarakatmu? Tahu. Berani nggak kamu mengingatkan mereka? Kalau dia bilang tidak berani, Masya Allah, tanggung jawabnya berat Pak. Kamu tahu pelanggaran mereka, kenapa kau diam saja? Sehingga ulama itu ketakutan dengan adanya ayat itu. Nanti tanggung jawabnya berat. Kamu tahu halal haram, kamu tahu ini nggak boleh, masyarakatmu ada di hadapan kamu melakukan pelanggaran itu, kau kenapa diam saja? Berat Pak. Makanya
Kadang kita ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, Masya Allah, kita mengukur diri, andaikan saya jadi beliau, mungkin saya juga keberatan untuk meninggalkan yang seperti ini. Cuman kalau ini nggak saya sampaikan, tanggung jawabnya berat di akhirat. Kamu tahu hukumnya, kau diam saja. Kau berpura-pura nggak tahu, kau cari-cari celah mengelak dari jawaban. Karena mungkin pertimbangan kasihan, karena mungkin pertimbangan kau nggak diundang lagi. Karena berani menyinggung apa yang menjadi hal yang sensitif di tengah masyarakat itu. Tapi kita punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran yang dipahami. Makanya kadang ada sebagian asatidzah yang mengambil prinsip tegas. Haram, riba, resign sekarang. Masya Allah. Gak pakai tawar-menawar lagi. Anda bisa lihat ya beberapa video di internet. Pertanyaan belum selesai langsung diputus, resign sekarang. Karena gak perlu penjelasan panjang. Sudah jelas pekerjaan kamu itu terlalu membahayakan bagi agamamu. Resign sekarang. Beliau cuma bilang seperti itu. Dan gak pakai penjelasan panjang. Cuman kan kadang ada yang pakai bahasa yang lebih halus, mempertimbangkan perasaan. Dia ini sebagai kepala rumah tangga, punya tanggung jawab menafkahi istri dan anaknya. Dia mendengar, istrinya mendengar. Dan Ustadz menyampaikan jawaban, ibarat petir yang menyambar. Bagi yang gak kuat, Masya Allah Pak, sumpel telinga Pak. Bagi yang gak kuat. Tapi bagi mereka yang kuat, bertahan, yang lebih kuat lagi, tidur. Hujan deras kayak gini tinggal tidur. Gak gubris akhirnya dia. Itulah konsekuensi ketika kita berinteraksi muamalah dengan masyarakat di sekitar kita. Kalau melihat dari kondisi seperti yang tadi Anda jumpai, ya memang dominan yang ada di situ adalah sesuatu yang gak benar ya. Karena rata-rata isi dari media massa itu apa? Kalau nggak ghibah, buka aib orang, penuh dengan aurat, ada nggak koran yang nggak ada auratnya? Rata-rata yang namanya aurat ditaruh di muka. Sehingga gambar terbesar di koran itu gambar apa? Gambar masjid, gambar gajah, atau gambar gunung. Gambar yang terbesar di koran biasanya gambar apa? Hah? Gambar caleg. Oh enggak lagi musim pemilu ya. Gambar terbesar di koran adalah gambar yang bisa menarik perhatian. Kalau enggak ada kasus kriminal, gambarnya dialihkan pada aurat. Itu umumnya yang ada. Belum lagi yang namanya media berita itu punya prinsip bad news is good news. Semakin jelek berita, semakin bagus berita. Subhanallah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang yang suka menyebarkan berita di tengah masyarakat biar viral, lalu banyak orang yang jadi ribut, akhirnya masyarakat jadi membahas itu, padahal itu sudah diredam, tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba diberitahu banyak orang. Dalam Al-Quran disebut sebagai al-murjifun. Apa itu Pak al-murjifun? Tukang bikin gempar di masyarakat. Tukang bikin gempar di masyarakat. Biar orang rame, itu namanya apa? Al-murjifun. Allah kasih ancaman di surat An-Nur. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang munafik, orang yang punya penyakit dalam hatinya, dan para murjifun tidak menghentikan kebiasaan buruk mereka yang bentuknya adalah suka menyebarkan berita dan isu di tengah masyarakat, lanughriyannaka bihim, maka kami akan berikan perintah kepadamu wahai Muhammad untuk mengusir mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian mereka tidak akan bertahan di kota Madinah kecuali sedikit. Bahasa lainnya adalah
Kalau mereka yang suka menyebarkan isu-isu ini tidak menghentikan kebiasaannya, diusir oleh Allah dari Madinah. Itu salah satu contoh ancaman yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kenapa pekerjaan seperti ini tidak direkomendasikan? Karena pekerjaan ini bertentangan dengan prinsip yang diajarkan dalam syariat kita. Yang namanya berita itu jangan mudah untuk disebarkan di situ dan bekerja di situ. Kita sarankan untuk berusaha, kalau memang enggak memungkinkan bagi Anda untuk membersihkan bagian-bagian bermasalah tadi. Iklan Anda tidak punya wewenang untuk membersihkan yang kotor, dan berita Anda tidak punya wewenang untuk memilih berita-berita yang baik, maka sebaiknya Anda milih untuk mundur. Semoga Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik. Sumber rizki tidak ada di perusahaan tempat Anda bekerja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sumber rizki kepada hamba sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Insya Allah ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Wallahu a'lam.